Okay guys, the first point of the material is about type of text in translation. Type of text in translation, it is important for a translator to perform text analysis first. By performing source text analysis, translator can know the type of text of be translated. Information about text type would help him in determining the method with which will be used. REIS group text types by function developed from Bahler as follows. Oke, di sini REIS tahun 1971 mengelompokkan tipe teks berdasarkan fungsinya yang dikembangkan dari Bahler sebagai berikut. The first is informative text. Text that contains information, opinions, or fact, or in words other counter information. Language used natural and formal. For example, is a technical report or scientific journal. Pertama yaitu ada teks informatif. Teks yang berisikan informasi, pendapat, atau fakta, atau dengan kata lain yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa netral dan formal. Contohnya yaitu pada laporan teknis atau jurnal ilmiah. The second type is expressive text. Text that contains expression of the author's thought or feelings. This text serves as entertainment. Language use highlight aesthetic elements. Example text is poetry, plays, short story, and novels. Teks yang kedua adalah teks ekspresif. Teks ekspresif ini berisikan ungkapan pikiran atau perasaan penulis. Teks ini berfungsi sebagai hiburan. Di dalam teks ini, bahasa yang digunakan yaitu menonjolkan unsur estetik atau keestetikan. Contoh teks dalam ekspresif ini adalah puisi, drama, cerita pendek, novel, dan lainnya. The next type is operative text. Text intended for patterns of thought, views, and behavior readers according to the wishes of the author. In the text, the author tries to establish communication with the reader through the use of language style familiar to the reader. This text has persuasive function. Example of vocative text are propaganda, advertising, and promotion. Tipe teks yang kedua adalah teks operatif. Teks yang ditujukan untuk mempengaruhi pikiran, pandangan, dan perilaku. Pembaca sesuai dengan keinginan penulis. Dalam teks itu, penulis berusaha menjalin komunikasi dengan pembaca melalui penggunaan gaya bahasa yang akrab dengan pembaca. Teks ini memiliki fungsi persuasif. Contohnya yaitu teks yang bersifat vokatif adalah propaganda, iklan, dan promosi. Okay guys, the next point of the material will be explained by Anita. My name is Anita Heropika and I will explain the next material about hermeneutics. Hermeneutics come from the Greek term hermeneuon, which is a verb, means to interpret, and a noun hermenia, which means interpretation. Apart from that, in Greek mythology, it is associated with the god Hermes, with the function of transmitting what is behind human understanding into a form that can be captured by human intelligence, so that in the transmission function, there is a process of understanding. In this process of understanding, there are three main keywords. The three main keywords are stated in three forms of hermeneutic verbs, namely to express words such as to say, explain such as describing a situation, and translate as in foreign language transliteration. The three keywords are then represented in word, namely to interpret.
and a further development in Webster's Third New International Dictionary, it is explained that the definition of hermeneutic is the study of methodological principle of interpretation and explanation, especially the study of general principle of biblical interpretation. In this sense, hermeneutic is a system of interpretation to reveal the hidden meaning behind the text. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan hermeneutika dalam bahasa Indonesia. Hermeneutika berasal dari istilah bahasa Yunani hermeneuin, yaitu sebuah kata kerja yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermenia yang berarti interpretasi atau tafsiran. Selain daripada itu, dalam mitologi Yunani yang diasosiasikan pada dewa Hermes dengan fungsi-fungsi transmisi terhadap apa yang ada di balik pemahaman manusia ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh daya inteligensia manusia, sehingga dalam fungsi transmisi tersebut terjadi proses pemahaman. Dalam proses pemahaman terdapat 3 kata kunci utama, yaitu yang dituangkan dalam bentuk verba dari hermeneuin, yaitu yang pertama mengungkapkan kata-kata seperti to say, yang kedua menjelaskan seperti menjelaskan sebuah situasi, dan ketiga menerjemahkan seperti dalam transliterasi bahasa asing. Ketiga kata kunci itu kemudian direpresentasikan ke dalam satu kata saja, yaitu to interpret. Dalam perkembangan lebih lanjut, dalam Webster's Third New International Dictionary dijelaskan bahwa definisi hermeneutika adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi, khususnya studi tentang prinsip-prinsip umum interpretasi Bible. Dan pengertian ini, maka hermeneutika adalah sistem tafsir untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik teks. Okay, we move to the next point about Derrida and deconstruction. Derrida's full name is Jacques Derrida. Deconstruction, which was popularized by Derrida, was originally an action, or more popular, a method. The deconstruction method is an act of the subject to question, dismantle an object composed of various elements. The definition of deconstruction expressed by Barker is to separate, dismantle, to find and expose various assumptions, rhetorical strategies, and text blanks. According to Derrida, something text is always hidden or covered up. To reveal what is covered, it is necessary to implement a method, namely deconstruction. The view expressed by Derrida are in stark contrast to Western philosophy, which seek what is right, proper, beautiful, and so on. This view is logocentrism that causes the closure of philosophy and human science. This deconstruction is used to understand meaning and reality. The deconstruction as a radical hermeneutic is characterized by a continuous change of perspective, so that meaning cannot be decided. The method offered by Derrida is in understanding the meaning of the text that should not continue the meaning, the old meaning, and determine the meaning which then glorifies it. Text can be interpreted to infinity, therefore we do not need to draw conclusion, because for Derrida, truth does not have to be singular, absolute, and universal. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Derrida dan dekonstruksi dalam bahasa Indonesia. Jadi Derrida ini bernama lengkap Jacques Derrida. Dekonstruksi yang dipopulerkan oleh Derrida pada awalnya merupakan suatu tindakan atau lebih populer suatu metode. Metode dekonstruksi merupakan suatu tindakan dari subjek untuk mempertanyakan, membongkar suatu objek yang tersusun dari berbagai unsur. Definisi dekonstruksi yang diutarakan oleh Barker yaitu memisahkan, membongkar untuk menemukan dan berbagai asumsi, strategi retoris, dan ruang kosong teks.
Menurut Derrida, sesuatu teks selalu ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Untuk menyingkapnya, perlu diadakan suatu cara, yaitu dekonstruksi. Pandangan yang diutarakan Derrida sangat bertentangan dengan filsafat barat yang mencari apa yang benar, tepat, indah, dan seterusnya. Pandangan ini merupakan logosentrisme yang menyebabkan ketertutupan filsafat dan juga ilmu pengetahuan manusia. Dekonstruksi ini digunakan untuk memahami makna dan realitas. Dekonstruksi sebagai hermeneutik radikal ditandai dengan pergantian perspektif terus-menerus sehingga makna tidak dapat diputuskan. Cara yang ditawarkan oleh Derrida adalah dalam memahami makna teks yang tidak boleh terus mempertahankan makna yang lama atau makna yang sudah ada, dan menentukan makna yang kemudian mengagungkannya atau diagung-agungkan. Teks dapat diinterpretasikan sampai tidak terhingga. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengambil kesimpulan karena bagi Derrida, kebenaran tidak harus tunggal, absolut, dan bersifat universal. Hello everyone, my name is Akin Sutiara and now I will explain the material about organon models in text pragmatics theory. Karl Bachler, a German psychologist, linguist, and psycholinguist, designed a model known as the organon models. In Greek, organon serves as a tool to inform something from one person to another. Bachler mentioned that there are three components at the time of communication, namely the sender, receiver, and information or message. As the fourth component, he calls it the acoustic phenomenon. What is meant by the acoustic phenomenon here is about its influence on the communication situation and its contributing to understanding in that communication. There are three functions possessed by the language spoken by the sender of the message, namely symbols, symptoms, and signals. So I have sent the PowerPoint to the WhatsApp group, and you guys can see there is a picture of the organon models, and I will explain the points of that pictures. There are several parts in the organon models, namely first is object and state of affairs. This is the context of verbal communication events between the sender and the receiver. Sender or speaker is the person who invites to talk. Next is receiver. Receiver is the recipient or address is a person who is invited to speak in conversation by the sender. The fourth is symbols or representations. It is conveying through the object and situation it refers to. And the next is symptoms or representations. We can interpret the symptoms as the effort of the sender of the message through his thought and expressions. And the last is signals or appeal, can be understood as a form of language that is conveyed to the recipient of the message as a command or appeal. In approach with an organon models, it's used to study the use of language associated with the context of its use. And the meaning of the language can be understood if the context is known. Its relationship with pragmatics text theory is that pragmatics is the study of the meaning, and within the limits of pragmatic theory itself, what is learned is the rules of language used regarding form and meaning associated with the speaker's intent, context, and circumstance. So, I will explain the material in bahasa. Jadi, Kabuler, seorang psikolog dan ahli kebahasaan dan psikolinguis asal Jerman, merancang model yang dikenal dengan istilah organon model. Nah, di dalam bahasa Yunani, organon berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan sesuatu dari seseorang kepada orang yang lainnya. Karl Bachler juga menyebutkan 3 buah komponen pada saat terjadinya komunikasi, yaitu pengirim, penerima, serta informasi atau pesan yang disampaikan. Sebagai komponen keempat, ia menyebutnya dengan fenomena akustik. Jadi yang dimaksud dengan fenomena akustik di sini adalah mengenai pengaruhnya terhadap situasi komunikasi
serta kontribusinya terhadap pemahaman dalam berkomunikasi. Ada 3 fungsi yang dimiliki oleh bahasa yang diucapkan oleh pengirim pesan, yakni simbol, simptom, dan juga sinyal. Nah, sebelumnya saya sudah mengirim PPT ke grup. Di sana ada gambar dari model organon. Jadi kalian bisa melihat gambar tersebut sambil saya menjelaskannya. Jadi ada beberapa istilah di sana. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama itu ada object and state of affairs. Ini berperan sebagai konteks dalam peristiwa komunikasi verbal antara pengirim dan penerima dengan menggunakan tanda atau sign. Kemudian ada sender. Sender ini merupakan pengirim, penutur, atau orang yang mengajak bercakap atau berbicara. Kemudian ada receiver, yaitu penerima atau petutur. Ini adalah orang yang diajak bertutur atau yang diajak bercakap-cakap oleh si sender ini tadi. Kemudian selanjutnya ada simbol atau representation. Nah, simbol ini adalah penyampaian dengan melalui benda-benda serta situasi yang diacunya. Kemudian yang selanjutnya ada symptoms atau expression. Nah, symptoms dapat kita artikan sebagai usaha dari si pengirim pesan melalui pemikiran dan ungkapannya. Dan yang terakhir itu ada sinyal atau appeal. Nah, bisa dipahami sebagai bentuk bahasa yang disampaikan pada penerima pesan sebagai perintah. Jadi kesimpulannya, pendekatan dengan model organon ini digunakan untuk mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Nah, makna bahasa tersebut dapat dimengerti jika diketahui konteksnya. Hubungannya dengan teori pragmatic text adalah pragmatics kan merupakan study of meaning atau studi yang mempelajari mengenai makna bahasa. Dalam batasan teori pragmatik sendiri, yang dipelajari adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan juga keadaan. That's all my explanation about organon models in the text pragmatic theory. I hope my presentation can give benefit for us, and thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.